Jadi pada saat inilah kalian akan merasakan bahwa kalian udah nggak sendirian lagi di ruangan kegelapan itu, dan hanya si pemain atau kalian yang memainkan yang tahu yang mana kursi sang ratu dan mana kursi si penasehat. Welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, bagi kalian para pecinta horor atau mungkin bagi kalian yang gak suka banget horor tapi penasaran kayak aku, silakan merapat karena sekarang ini aku akan membahas sesuatu yang berbau-bau menyeramkan. Jadi sekarang ini aku akan menceritakan, menjelaskan, memperkenalkan mungkin sebuah permainan yang ada hubungannya dengan dunia lain. Jadi kalau di Indonesia itu permainan yang berbau-bau dunia lain tuh kayak jelangkung gitu kan. Tapi sekarang ini aku nggak bahas dulu nih yang ada di Indonesia karena aku juga takut. Jadi yang aku bahas yaitu mengenai permainan Three Kings Cross yang ternyata nggak kalah serem juga. Sampai nih ya, permainan ini sangat dilarang untuk dimainkan. Nah loh, ada apa di balik dari permainan ini? Let's get started. Jadi Three Kings atau Tiga Raja ini merupakan sebuah permainan pemanggil hantu yang sangat menakutkan, dan bagi mereka yang melakukan ritual dari permainan ini dikatakan mampu berhubungan dengan dimensi lain. Dan permainan dari Tiga Raja ini atau Three Kings ini juga dikatakan sangat berbahaya. Makanya kalian ini disarankan untuk tidak memainkannya. Tapi mungkin ada dari kalian yang penasaran nih dan cuman pengen ya sekedar tahu gitulah ya. Gak apa-apa, jadi tonton aja dulu sampai selesai. Jadi dengan memainkan permainan ini, kalian dikatakan akan mampu berhubungan dengan suatu tempat yang disebut dengan the shadow side atau sisi gelap dari dunia mistik. Jadi keberhasilan dari permainan ini juga tergantung dari seberapa baik kalian mengikuti instruksi demi instruksi dalam ritual ini. Jadi bagi kalian yang penasaran nih kayak gimana sih kira-kira permainannya, oke aku jelasin sedikit ya. Jadi yang pertama nih yang harus kalian lakukan yaitu menyiapkan sebuah ruangan yang hening dan kosong, dan akan lebih bagus nih kalau tanpa jendela. Dan kalau misalnya nih semua ruangan ada jendelanya gitu dan kalian pengen pakai ruangan itu, bisa aja, asalkan jendelanya itu kalian tutup sampai gorden-gordennya itulah juga kalian tutup agar ruangan ini menjadi gelap seluruhnya. Dan ruangan inilah yang dinamakan sebagai ruangan kegelapan. Dan yang kedua yang harus kalian lakukan yaitu meletakkan sebuah kursi di tengah-tengah ruangan menghadap ke arah utara, yang mana kursi ini merupakan singgasana kalian. Dan letakkan juga ember dan cangkir yang berisi air di tempat yang jaraknya kira-kira 1 lengan gitulah dari tempat duduk kalian, dari singgasana kalian jaraknya 1 tangan atau 1 lengan. Dan yang ketiga yaitu letakkan lagi 2 kursi di ruangan ini tepat di sisi kanan dan kiri dari singgasana kalian dengan posisi yang saling berhadap-hadapan nih, yang mana kedua kursi ini merupakan tempat dari sang ratu dan juga si penasehat. Dan langkah yang keempat yaitu siapkan 2 cermin besar dan letakkan di atas kursi sang ratu sama si penasehatnya dengan posisi yang harus sejajar, dimana untuk ngeceknya kalian bisa melakukan dengan cara duduk di singgasana kalian dengan hadapan ke depan gitu. Dan kalau kalian nggak bisa melihat bayangan kalian di cermin atau mungkin kelihatan dikit tuh dari ujung mata kalian, itu berarti penempatan dari kedua cermin ini udah benar. Dan yang selanjutnya yang kelima yaitu tempatkan sebuah kipas angin listrik di belakang singgasana kalian, menghadap ke singgasana kalian tuh di belakang, dan juga nyalakan. Step yang keenam yaitu matikan semua lampu, kalian keluar dan biarkan pintu ruangan itu terbuka. Jadi kalian tinggal tuh ke kamar tidur. Dan selanjutnya yang ketujuh, di kamar tidur kalian jangan langsung tidur gitu aja. Kalian harus menyiapkan lilin, korek api, alarm, atau mungkin bisa handphone kalian, yang mana alarm atau handphone kalian ini diatur pada pukul 3:30 menit. Kalau udah kalian atur tuh alarm kalian, kalian bisa matikan lampu dan tidur seperti biasa dengan memegang mainan masa kecil kalian atau bisa dibilang mainan kesayangan kalian. Dan juga satu lagi nih, aku lupa suruh teman kalian atau pokoknya 1 orang, boleh teman, saudara, kakak, adik, untuk berada di depan ruangan kegelapan itu pada pukul 3:30 atau setengah 4 pagi sesuai dengan alarm yang kalian atur itu lah. Terus buat ngapain, tugasnya apa? Nanti dulu, kalian nanti bakal tahu tugasnya apa. Dan step yang ke-8 atau langkah yang ke-8, kalau alarm kalian udah pada bunyi nih, kalian harus segera bangun dan menyalakan lilin, dimana kalian hanya punya waktu selama 3 menit untuk menyalakan lilin itu dan pergi ke ruangan kegelapan itu. Dan kalian haruslah duduk di singgasana kalian tepat pada pukul 3:33 menit, dimana dalam hal ini ada
ada beberapa poin, ada beberapa hal yang harus kalian ingat, harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu kalau alarm kalian gak bunyi nih pada pukul 3:30 pagi, kalian harus segera membatalkan atau menggagalkan ritual dari permainan Three Kings ini. Terus selanjutnya hal yang harus diingat yaitu kalau kalian menuju ruangan kegelapan ini, terus kalian pintu ruangan itu dalam keadaan tertutup, ingat bahwa waktu itu kalian membiarkan pintu dari ruangan ini terbuka, dan kalau tiba-tiba kalian lihat tertutup gitu aja, udah ada yang gak beres nih. Segera batalkan ritual itu. Hal yang ketiga yang harus kalian perhatikan, kalau misalnya nih ya, kipas angin yang tadinya kalian biarkan menyala itu tiba-tiba mati, oke, gagalkan ritual itu. Yang keempat yaitu kalau posisi dari kursi ini berubah, batalkan permainan ini. Dan yang terakhir yang harus kalian perhatikan yaitu kalau kalian duduk di singgasana kalian tidak tepat pada pukul 3:33 menit, kalian juga harus membatalkan ritual atau permainan ini. Nah, terus cara membatalkan atau menggagalkannya kayak gimana? Jadi orang yang memainkan permainan ini harus segera pergi dari rumah, dan mereka barulah boleh kembali ke rumah setelah pukul 4:44 menit atau saat matahari terbenam. Matahari terbenam. Masih pagi loh udah terbenam, matahari terbit maksudnya. Jadi keadaan di rumah itu udah aman gitu. Lah terus kalau misalnya nggak ninggalin rumah, kira-kira apa yang terjadi? Itu nggak bisa dijelaskan sih ya. Mungkin aja nih ya, ada suatu hal yang buruk yang akan terjadi. Dan misalnya kalau beberapa poin tuh udah aman lah ya, nggak ada kendala apa-apa, kalian juga udah duduk tepat pada pukul 3:33 menit di singgasana kalian, yaitu kalian bisa lanjutkan ke step yang 9, yaitu duduk di singgasana kalian dengan posisi wajah atau pandangan kalian ini lurus ke depan. Jadi kalian nggak boleh ngelihat cermin, nggak juga boleh ngelihat lilin yang kalian bawa. Oh iya, satu lagi yang lupa aku kasih tahu, kalian tadi tidur bawa mainan kesayangan kalian kan? Jadi mainan itu juga kalian bawa ke ruangan kegelapan itu, dan kalian boleh taruh di mana aja asal ada di dalam ruangan itu. Dan step yang ke-10 atau langkah yang ke-10 yaitu kalian udah duduk tadi kan? Jadi pada saat inilah kalian akan merasakan bahwa kalian udah nggak sendirian lagi di ruangan kegelapan itu, dan hanya si pemain atau kalian yang memainkan yang tahu yang mana kursi sang ratu dan mana kursi si penasehat. Dan yang lebih parahnya lagi nih, udah suasana mencekam gitu kan, kalian nggak boleh takut sama sekali, apalagi gemeteran. Dan kalian harus tetap diam di ruangan itu selama 1 jam 11 menit, yaitu sampai pukul 4:44 menit. Dan katanya sih ya, dalam situasi ini kalian bisa melontarkan pertanyaan, tapi harus tetap sopan nih, karena di sana permainan 3 raja kan, atau Three Kings. Jadi kedua kursi nih, samping kanan sama samping kiri ini juga menganggap diri mereka raja, dan kalian juga duduk di singgasana raja kalian kan. Jadi istilahnya di sana ada 3 raja nih. Dan saat melontarkan pertanyaan nih, kalian juga harus tetap hati-hati, karena bisa-bisa aja pertanyaan itu akan balik ke diri kalian, dan sampai bisa-bisanya nih kalian akan merasa terinterogasi. Dan ingat, kalian harus tetap duduk tegak menghadap ke depan, karena apa? Kalian juga membawa lilin yang menyala, dan di belakang kalian juga ada kipas angin tuh yang nyala terus. Jadi jangan sampai lilin ini mati sebelum pukul 4:44 menit, karena lilin ini merupakan sesuatu yang bisa melindungi dan menyelamatkan hidup kalian. Dan katanya nih ya, kalau orang yang memainkan permainan ini memiliki hati yang baik, mereka akan kelihatan seperti mengenakan jubah dan juga mahkota selayaknya seorang raja. Dan ada yang bikin ngeri lagi nih, kalau kalian menjadi raja yang tidak bijaksana, kalian bisa-bisa aja akan dibawa atau diseret oleh sang ratu sama si penasehatnya. Kalian bisa-bisa aja diseret, dan pada saat itu kipas angin yang ada di belakang kalian itulah yang bertugas untuk meniup lilin itu, yang kemudian akan menyelamatkan nyawa kalian. Step yang terakhir atau langkah yang terakhir, kalau semuanya udah berjalan lancar nih, aman-aman aja, nggak ada masalah apa-apa, pada pukul 4:44 menit kalian udah bisa tuh meniup lilin kalian, dan permainan selesai. Tapi kalau misalnya nih ya, pada pukul 4:44 menit itu nggak ada tanda-tanda dari kalian sadar atau bangun dari permainan kalian, temen kalian di luar atau siapapun yang kalian suruh nunggu tuh depan ruangan kegelapan itu bertugas untuk memeriksa kalian. Jadi dia boleh masuk ke dalam ruangan itu dan membangunkan kalian. Jadi membangunkannya ini nggak boleh dengan cara, woi bangun, woi boy, woi bangun, nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak boleh disentuh, harus memanggil nama. Jadi kayak panggil-panggil aja gitu namanya berulang kali. Tapi kalau kalian masih belum bisa dibangunkan atau belum bisa disadarkan dari permainan itu, kalian nyiapin cangkir sama
sama air tuh kan, sama ember juga. Jadi teman kalian bisa tuh nyiram kalian pakai secangkir air, atau kalau nggak mempan ya udah seember air. Tapi tetap teman kalian ini nggak boleh memegang tubuh kalian sampai kalian itu benar-benar bangun. Dan misalnya kalau udah disiram tuh kalian akhirnya sadar gitu kan, kalian ini harus segera pergi meninggalkan rumah, dan kalian barulah boleh kembali setelah matahari terbit. Ngeri sih, ngeri. Tapi walaupun permainan ini mengerikan gitu loh, yang menyeramkan, tapi ternyata permainan ini juga dimainkan di Jepang, dimana mereka menggunakannya untuk meramal masa depan mereka. So guys, itu dia sekilas mengenai permainan Mistis Three Kings Cross atau Three Kings atau tiga raja. Yang mana sekali lagi aku ingetin bahwa permainan ini sudah dilarang. Karena apa ya, mungkin aja dulu ada pengalaman yang mengerikan, mungkin sampai permainan ini dilarang, atau emang saking berbahayanya. Jadi kalian please jangan coba-coba. Dan mungkin ada dari kalian yang mengetahui informasi lebih mengenai permainan ini, bisa juga komen di bawah. Kalau aku ada kekeliruan juga sorry banget. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye.